Apa yang dikeluhkan kira-kira? Semenjak yang habis hilang pas hamil tahun 2005 tuh haidnya mulai terganggu, Ustaz. Iya. Jadi kasusnya dulu apa? Waktu itu kan sempat hamil usia 1 bulan, 2 bulan sampai 5 bulan kami periksa ke bidan, ke dokter kan. Begitu pas malam tuh bangun tidur, pas tidur tuh udah nggak enak di perut, maksudnya nggak enaknya kok ringan gitu di perut. Begitu bangun tidur perut tuh kempes, sudah kempes. Jadi hilang janinnya? Iya, udah kecil langsung perutnya kan. Terus pergi terus ke bidan, begitu udah ke bidan, diperiksa sama bidan, udah nggak ada lagi detak jantungnya. Maksudnya janinnya hilang? Iya, udah di bidan, udah dipegang-pegang sama bidan. Karena bidan pun nggak percaya itu, pergi ke dokter. Begitu pergi ke dokter udah kosong total, udah nggak ada sama sekali, rahim udah bersih. Oh gitu ya? Rahim udah bersih. Seperti hilang janinnya? Iya, hilang janin. Terus sekarang apa nilainya yang dirasakan selama pasca hilang itu sampai sekarang? haid. Perasaannya aneh apa? Merasa aneh itu kayak mana ya, kadang-kadang kalau kita mau berhubungan tuh agak malas, Ustaz. Agak malas. Terus di haidnya pun kita terganggu. Nanti kadang 5 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu baru haid. Iya, itu pun keluarnya begitu keluar banjir gitu, banyak kayak gitu. Sampai bergumpal-gumpal. Pernah juga tahun 2009 habis mertua meninggal itu pulang ke Jawa, balik dari Jawa itu keluar kayak gumpalan darah kayak gitu, sampai 4 gumpalan kayak gitu segede telapak tangan orang laki lah. Keluar kayak gitu, terus pergi juga ke dokter. Habis itu udah sampai 1 minggu lebih pembalut itu bisa dibilang habis 1 kotak gede. Tapi memang sering sakit di area rahim nggak? ada, kadang-kadang suka tulang ekor? Iya. Tentang di nisfi? Iya. Terasa ya? Terasa. Terasa nggak nyaman ya? Iya, udah gitu kadang kalau udah sakit di perut sini sampai ke ujung kaki sebelah kiri itu kerasa sakit, nggak bisa bergerak. Bahkan waktu itu pernah sekali nggak bisa digerakin sama sekali kaki. Oh gitu ya? Udah kaku kayak kayu. Ada timbul seperti biru-biru? Nggak ada. Di kaki? Nggak ada. Nggak ada, cuma kaku kayak kayu kayak gitu, nggak bisa sering mimpi ular nggak? Nggak ada. Nggak sering? Nggak pernah. Jadi insyaallah ini kita ruqyah aja ya. Saya tidak bisa melihat yang gaib, tidak bisa melihat apakah ada jin atau tidak. Tapi kebiasaan pengalaman kami kehilangan janin, hilang tiba-tiba, kemudian diteruskan dengan sakit pada rahim, tulang ekor bermasalah, ya kan? Malas berhubungan, nggak pas dengan suami, kalau dekat selalu marah, nggak pas, nggak mood, tapi kalau jauh rindu, gitu ya. Kalau lagi haid itu nyaman dengan suami, tapi kalau tidak haid merasa nggak nyaman, apalagi dekat-dekat. Intinya merasa malas aja kalau udah dekat dengan suami, apalagi untuk berhubungan badan, betul kan? Begitu ya. Nah biasanya itu ciri-ciri gangguan jin. Dan itu untuk kita pastikan, ya tentu kita harus ruqyah dulu. Nah ini di bahagian daripada tidak usah. Seperti itu ya. Insyaallah ini ada waktu kita 1 jam lebih kurang. Hari ini kita pengecekan dulu. Apakah betul ada gangguan non medis atau tidak. Ya. Nanti kita, dan tentu tidak cukup sekali. Kalau memang itu betul ada gangguan non medis, ya tentu kita harus meruqyah berulang-ulang berkali-kali, dan kakak sendiri juga harus mengamalkan ruqyah mandiri seperti itu ya. Jangankan gangguan jin, batuk saja bisa 2 minggu baru sembuh, betul nggak Bu? Nah jadi istilahnya nggak mungkin begitu batuk flu kita minum obat 15 menit langsung hilang semuanya, kan nggak mungkin, butuh proses ya gitu ya. Mudah, ruqyah itu mudah. Saya hanya membacakan Al-Quran. Kita berwasilah dengan ayat Al-Quran, semoga Allah menyembuhkan kita, semoga Al-Quran itu masuk ke dalam setiap jiwa-jiwa kita, dalam darah-darah kita, dan mengeluarkan, mengusir segala sesuatu yang tidak baik. Seperti itu, memberi hidayah
kepada diri kita sendiri yang mendengarnya, dapat pahala yang mendengarnya, dan Allah berikan hidayah, kita berharap kepada kita yang mendengar Al-Quran, dan kepada jin yang ada dalam tubuh kita, mudah-mudahan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, jangan ada hal-hal pikiran bahwa saya dikenai si fulan, saya disantet si fulan, aku benci si fulan. Kita hanya ingin sembuh, bukan ingin menyimpan dendam, ya. Ingin sembuh, bukan ingin menyimpan dendam. Dendam itu sifatnya iblis, bukan sifat kita manusia. Seperti itu, ya. Kita buang dendam, kita buang curiga-curiga dengan orang. Ya, kita ingin sembuh, ingin sehat, itu saja. Ingin punya anak, betul kan? Nah, seperti itu. Yuk kita istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ikuti saya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Selawat 3 kali yang pendek saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Angkat tangannya, pejamkan matanya, mengadu kepada Allah tentang apa yang kakak rasakan, tentang hilangnya bayi di dalam janin kakak. Mengadu kepada Allah tentang kenapa ya Allah aku begini ya Rabbal Alamin. Adakah mungkin karena sihir ya Allah? Katakan seperti itu. Aku ingin sembuh ya Allah. Aku tidak pingin dendam, tidak pingin tahu kalau memang ini siapa yang buat. Aku hanya ingin sembuh ya Allah. Beri kesembuhan untuk diriku. Jadikan Al-Quran ini obat untukku, masuk ke dalam tubuhku, masuk ke rahimku ya Allah, dan membersihkan rahimku dengan sesuatu yang tidak baik ya Allah. Doa ya Allah ya Rabbal Alamin. Saksikanlah aku maafkan ya Allah siapa saja jika andainya ada orang yang dengki terhadapku hingga membuat diriku sulit hamil. Aku maafkan ya Allah jika andainya ada dukun yang membuat sihir ini terhadapku. Ya Allah, saksikanlah aku maafkan seandainya jin yang ada di dalam rahimku. Lepaskanlah dia ya Allah, beri hidayah untuknya. Beri hidayah untuk diriku ya Allah agar aku sabar ya Allah. Beri kekuatan kesabaranku daripada nyinyiran orang, fitnah orang, kalimat-kalimat buruk orang terhadap diriku ya Allah. Sungguh aku ingin punya anak, tetapi engkaulah yang menentukan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sudah cukup. Saya bacakan Al-Quran ya. Kalimatillah tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'ikabihi wa min syarri 'ibadihi ومن همزات الشياطين وأن يهدروني. أعوذ بكلمات الله تامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدروني. أعوذ بكلمات الله تامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدروني. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya ma'asyiral jin, kamu yang tinggal di janinnya, yang main di tulang ekornya, ayo taubat kepada Allah, masuk Islam yuk. Kamu juga akan suruhan. Kamu dengarkan tadi doa dia. Dia memaafkan kamu jika kamu taubat kepada Allah. Yuk sama-sama kita bahagia. Yuk. Saya bantu melepaskan kamu ya, insyaallah ya.
Ya, sesudah itu kamu taubat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancurkanlah seluruh ikatan sihir yang ada pada rahimnya. Ya Rabbal Alamin, putuskanlah seluruh ikatan-ikatan yang mengikat jin. Ini ya Rabbal Alamin, sungguh Engkau Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Dengarlah doa-doa orang terzalimi ya Rabb. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وزهق الباطل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لو أنزلنا هذا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 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 وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يا رب يا حي يا قيوم hancurkanlah seluruh kekuatan syaitan, kekuatan sihir ya Rabbal Alamin. Sungguh Engkau Maha Kuasa di atas segala sesuatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا الله batalkanlah sihir ini ya Rabb. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن علق عصاك فإذا هي تلكف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يأملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ya ma'asyiral jin, dengarkan apa yang saya sampaikan. Kamu harus bahagia, jangan menderita dalam perut orang. Yang kamu lakukan ini suatu kezaliman. Bayangkan andainya anakmu dibunuh, diambil, apakah kamu ridha, wahai jin? Ya ma'asyiral jin, aku sampaikan kebenaran kepada engkau, sebagaimana harusnya manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Ya ma'asyiral jin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ma'asyiral jin, ya ma'asyiral jin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai jin, tugas kita menyembah kepada Allah, karena Allah telah menjadikan kita. Bukan menyembah kepada batu, kepada langit, kepada pohon, kepada dukun, apalagi kepada iblis. Nanti kamu akan masuk ke dalam neraka. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab innallaha kana 'azizan hakima. Wahai jin, kamu punya perasaan, kami juga punya perasaan. Kamu tidak mau disakiti, begitu juga dengan kami. Maka saya mengajak kamu untuk taubat kepada Allah. Bagaimana? Mau ya? Ya, taubat kepada Allah ya. Atau jika kamu tidak bisa menguasai lisannya, kamu bisa gerakkan tangan ini dengan tanda isyarat bahwa kamu masuk Islam. Ayo ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, dia menggerakkan tangannya. Pada dia tanda setuju. Hanya saja dia tidak bisa menguasai ibu ini secara sepenuhnya. Dan ini namanya kesurupan Farsi. Jadi ada kesurupan kuli, ada Farsi. Jadi ada kesurupan seluruhnya, ada kesurupan sebahagiannya saja. Nah, mudah-mudahan kita bebaskan kamu insyaallah jin ya. Ayo kita hancurkan seluruh ikatan sihirmu dan seluruh perjanjianmu dengan dukun itu dengan izin Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarrin naffatsati fil 'uqad
ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Pegang plastik, Bu. Nah, sekarang kamu keluar. Naik kamu. Naik, bismillah. Ayo. Ayo, bismillah. Naik melalui ini. Di sini, bismillah. 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 Ayo, bismillah. Bismillah. Naik dari tulang ekor, dari perut, ayo ya. Semuanya, bismillah. Sudah lepas semuanya ini. Bismillah, bismillah, bismillah. Ayo, sudah lepas semuanya, ayo. Kamu sudah lepas, kamu naik semuanya. Bismillah. 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 Walikulli wijhatin huwa muwajjihatan. Ikuti tangan saya. Walikulli wijhatin huwa muwajjihatan. Aina. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. La ba'sa taqum insyaallah. Allahu akbar. Tuh. Semuanya keluar. Ayo. Keluar. Mohon kepada Allah agar kamu bisa keluar. Kamu bisa ikut jin-jin muslim yang lain. Ikut jin muslim yang lain yang ada di rumah ini atau yang di luar rumah ini. Kemanapun mereka ajak, kamu ikut. Wah. Apa yang dirasakan sekarang? Perutnya agak enak, Ustaz. Tutup aja Pak. Gimana? Perutnya agak enak. Agak enak. Plong nggak? Plong. Plong. Biasanya berat gitu kan? Oh iya. Jadi biasa ke sini ya. Biasanya Berat gitu di perut, di pinggang gitu. Sama maksudnya di atas kemaluan gitu. Ringan dia, Ustaz. sekarang ringan. Oh, iya. Coba dirasa-rasakan dulu. Coba ditekan-tekan. Enak perutnya. Biasanya begah terus, Ustaz. Oh, berangin terus. Berangin gitu. Begah kayaknya perut kita besar kayak gitu. Oh, kayak besar. Insyaallah. Sekarang ringan, lebih ringan ya. Badan-badan ringan ya. Iya. Alhamdulillah, semoga sembuh ya. Amin. Tapi ini butuh waktu lagi ya. Seperti kakak ini kan bermainnya di rahim, di ini. Jadi kita harus membersihkan sisa-sisa sihir itu dengan apa? Minimal ya, minimal. Madu dicampur dengan bidara. Madu dicampur dengan bidara itu minum selama 1 hari. Atau minum dengan menggunakan air kelapa hijau. Jadi diracik madu plus bidara, minum seperti itu ya. Dibacakan ruqyah, rutin membacakan ayat-ayat ruqyah. Bentar lagi saya kasih, bentar lagi mandi dengan daun bidara ya. Bentar lagi saya kasih serbuk bidara al-azamnya sama buku panduan ruqyah mandiri. Lakukan ruqyah mandiri sesuai dengan adanya buku tersebut ya. Bentar sebentar ya. Nah, ini dia panduan mudah ruqyah mandiri ini. Jadi lakukan sesuai dengan ini. Ini ada serbuk bidara. Lakukanlah untuk mandi. Ya, mandi beberapa kali. Ya kan? Kemudian jika ada madu di rumah, tinggal beli minyak bidara di sini. Dicampur. Kalau nggak ada madu boleh beli di sini. Nah, mesti hari ini kan dicampur madunya dengan minyak bidara, rutin minum. Cara minumnya bagaimana? Cara minumnya ngambil 1 hari full khusus minum itu, nggak boleh makan makanan yang lain. Kayak puasa, tapi bukan puasa.
Agar apa? Agar betul-betul kita bersihkan sisa-sisa di perut. Mudah-mudahan dengan itu. Berapa lama nih nggak hamil selama menikah? 17 tahun Ustaz. 17 tahun sampai sekarang belum punya anak. Ya, belum ya. 17 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami masih ada? Masih ya. Tapi masih sabar beliau ya. Ini permainan setan, Bu. Ini bisa hamil Ibu nih. Kalau sembuh. Berusahalah sekuat tenaga. Masih ada kesempatan. Sekarang umur berapa? 36 masih ada kesempatan. Kecuali sudah 40 ke bawah, agak sulit. Masih punya kesempatan untuk punya anak 2 lagi ya, Bu ya. Nah, ya kan? 4 tahun lagi, 2 lagi masih bisa. Atau lebih mungkin. Seperti itu. Ya, tapi betul-betul serius. Jangan habiskan waktu lagi ke dokter karena ini memang penyakit non medis. Nah, kan jangan salah berobat. Kata Nabi, likulli da'in dawaun fa idza usiba da'i bara'a bidzillah. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jika cocok penyakit dan obatnya, maka sembuhlah ia dengan izin Allah. Ya kalau kita gangguan jin tapi pergi ke dokter, mana cocok? Kita patah tulang tapi suruh ruqyah, kan nggak cocok. Betul nggak? Nah, kenapa? Karena kita patah tulang ya pergi tempat ahli ruqyah, nggak mungkin dengan dibacakan Al-Quran tulangnya bisa nyatu. Nah, gitu maksudnya. Paham ya? Begitu maksudnya. Jangan tipnya di TV-nya rusak suruh ruqyah. Kan nggak nyambung. Nah, gitu maksudnya. Nah, kita ini gangguan jin, sakit gangguan sihir. Kita malah pergi ke dokter. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Seperti itu intinya. Jadi, cari yang cocok maksudnya, yang cocok yang sesuai dengan sakit kita itu apa. Ya, Bu ya? Semoga Allah mudahkan ya. Pakai Bu ini. Saya mau ini dulu, mau sampaikan kepada Ibu. Mungkin Ibu ada nasihat kepada perempuan-perempuan yang lain, ibu-ibu yang lain yang sulit hamil seperti ini atau yang pernah kejadian seperti Ibu ini, apa saran Ibu ini kepada mereka? Kalau saya sama suami paling maksudnya kami udah nunggunya belasan tahun gitu. Ya apapun itu maksudnya ikhlas sama Allah aja, karena Allah yang ngasih semuanya. Rezeki anak, rezeki apapun itu semua dari Allah, jadi ikhlas, cuman ikhtiar tetap gitu aja. Usaha. Ibu ya. Karena banyak di sana, luar sana belum punya anak terus datang ke dokter. Iya. Padahal itu ada gangguan jin. Ada saran Ibu pada mereka agar mereka juga melakukan ruqyah. Ya kalau kami memang maksudnya yang awal-awal kan karena kita nggak tahu, kita berobat ke dokter. Tapi setelah itu kan maksudnya kita usaha juga ya ruqyah, maksudnya biar mendekatkan diri lagi sama Allah gitu kan, memohon, meminta sama Allah gitu aja. Udah pernah pergi ke dukun sebelumnya? Ada, alhamdulillah. Ya sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana Ibu ini katakan bahwa ketika kita belum punya anak, jangan berpikir kalau kita itu mandul. Boleh jadi kita ini ada gangguan jin atau gangguan sihir. Maka ketika kita sudah mencoba pergi ke dokter, belum ada titik temu untuk kesembuhan, cobalah ruqyah. Begitu Bu ya. Nah kalau di ruqyah terjadi seperti ini, muntah-muntah seperti ini, selama reaksi seperti ini, berarti itu menandakan sudah ada titik temu bahwa oh ini berarti penyakit yang sudah diketahui, yaitu penyakit non medis dan bisa disembuhkan. Jadi tidak istilahnya kita putus harapan. Kalau jin ini sudah pergi, sihir ini sudah hancur, insya Allah janin ini, rahim kita kembali normal seperti biasa dan bisa membuahkan anak seperti itu. Ya, itu saja ya.